Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di dalam pembelajaran ilmu ulumul Quran, ya. Baru berapa orang yang hadir? Baru 4. Ya. Baru berapa orang yang hadir? 3 ya. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Kalau udah ada 5 lebih, insyaallah kita mulai. Ya, pada pembahasan kemarin kita telah membahas tentang kaifiyah nuzulul Quran, ya, kaifiyah nuzulul Quran. Kita lihat di sini udah lewat. Ya, ada berapa orang yang hadir? 5. Ya, 5 orang ya. Barakallahu fikum. Siapa aja? Akmal, Hafid, Ahmad, Rabi'ah, Rifki, Muhammad, Huzaifiyah. Ya, kita masuk ke pembelajaran kita. Kalau kemarin kita telah membahas tentang kaifiyatu nuzulul Quran. Ya, ya, di sini kita kemarin telah membahas apa hikmah dari turunnya Al-Quran, ya, apa hikmah dari diturunnya Al-Quran secara terpisah, ya, secara terpisah. Saya telah menjelaskan bahwasanya itu untuk menetapkan hati Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana Allah SWT berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila, ya. Kemudian itu hikmahnya juga untuk membantah anggapan atau argumen-argumen orang-orang kufar Quraisy, yang mana Allah SWT berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ini yang mana argumen-argumen mereka menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad dan seterusnya, maka dibantah oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, tadarruj fi tasri'i mura'atan lil mukallafin, ya, lil mukallafin, yaitu bertingkat atau bertahap, ya. Tadarruj ini bertahap di dalam pensyariatan, ya, melihat para mukallaf, dengan melihat keadaan para mukallaf, ya, karena para mukallaf ini maksudnya umat, ya. Ini tidak bisa hatinya tidak bisa langsung diberikan syariat yang banyak satu Al-Quran, akan tapi dia bertahap-bertahap, ya, sehingga hatinya dapat istiqomah, ya, karena mereka sebelum datangnya Islam mereka masih melakukan perzinaan, minum khamar, ya, berjudi dan seterusnya. Akan tapi setelah adanya Islam, maka Islam menurunkan syariat bertahap, tidak langsung dilarang seluruhnya, ya.
Begitu juga yang keempat, yang terakhir, taukidi sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kauni ma jaa bihi min indillah, itu mentakkidkan atau meyakinkan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kauni ma jaa min indillah, ya, dengan bahwasanya yang turun oleh atau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ya, katsira. Nah, apabila Al-Qur'an itu turun dari selain Allah atau dibuat dari, bukan turun ya, afan. Apabila Al-Qur'an ini dibuat dari selain Allah, maka niscaya kalian akan mendapatkan kesalahan, ya, mendapatkan ikhtilaf, perbedaan yang sangat banyak, ya. Berapa orang yang hadir? 9 ya. 8 ya. Ya. Kita absen, memang pertamanya di absen ya. Ya, ntar Ustaz screenshot dulu. Berarti yang hadir setelah ini dia telat ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, di sini hikmah yang terakhir, ini udah kita bahas belum, nomor 4 ini? Udah dibahas belum nomor 4 ini? Tauqidu sidqi Rasulillah. Belum ya? Ya, kita bahas sekarang. Lihat. Jadi hikmah diturunkan Al-Qur'an secara terpisah, yaitu hikmah yang keempat adalah tauqidu sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kauni ma jaa bihi min indillah, yaitu meyakinkan atau memastikan bagi orang-orang kufar atau orang-orang yang ragu tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang turun terhadap Rasulullah adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apabila Al-Qur'an ini dari selain Allah, maka kalian sesungguhnya akan mendapat perselisihan di dalamnya, akan mendapatkan perselisihan di dalamnya yang sangat banyak. Akan tapi kita lihat sekarang di dalam Al-Qur'an tidak ada perselisihan sedikit pun, ya. Karena satu sama lain saling mendukung dan satu sama lain saling menjelaskan tanpa diperselisihkan, ya, tanpa diperselisihkan. 9, ya. Kita lihat lagi. Ini semuanya ada berapa? 30 kan? Ya, 30 ya. 9 orang berarti masih 21 lagi. Kita lihat sekarang. Maka fakitabun tuha, ya, fakitabun tuha maqatiuhu wa ajza'uhu fi salatin wa isrina sanatan la tura syai'an min akhirihi yunqadu syai'an min awalihi wa la yukhalifu. Maka kita lihat di sini Al-Qur'an diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqatiuhu, ya, atau potongan-potongannya atau ajza'uhu, bagian-bagiannya semuanya sampai lengkap itu diturunkan di dalam waktunya berapa tahun? Di dalam 23 tahun, ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, maka 23 tahun. Nah, maka kita di dalamnya tidak melihat ada sesuatu yang menyelisihi sesuatu lain. Maksudnya tidak ada satu ayat yang menentang ayat yang lain atau satu ayat yang bertentangan dengan ayat lain, tidak ada, ya. Tetapi semuanya saling menjelaskan, saling mendukung gitu. Apabila kita melihat dengan zohirnya itu dia bertentangan, ya, akan tapi sepastinya akan tapi maksudnya itu bukan pertentangan, akan tapi saling mendukung, ya. Nah, karena
kadang di zahirnya itu dia bertentangan, akan tapi ketika kita menelusuri lebih dalam dan melihat tafsir-tafsir para ulama, maka sungguhnya ayat-ayat tersebut tidak saling bertentangan. Maka kita tidak melihat ada yang suatu ayat yang menentang ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Min awwalihi wala yukhalifu, dari awal sampai akhir, yang tidak ada yang menyelisihinya dari ayat yang lain. Bal yu'akkiduhu wa yusaddiquhu, bahkan satu sama lain saling menekankan dan saling membenarkan. Lahuwa min a'dzamil barahini ala annahu min indi hakimin khabir, ya. Dan itu adalah bukti yang sangat besar, yang sangat nyata bahwasanya menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar dari hakimin khabir, ya, benar-benar dari zat yang maha mempunyai hikmah dan maha mengetahui segala sesuatu. Itu maksudnya ada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa biqauli syairin, ya, atau yatiyahu bihi aqluhu, atau yatiyahu bihi aqluhu fi kulli wadin, ya. Bukanlah itu akan Al-Qur'an bukanlah, ya, perkataan seorang penyair yang dibuat dari akalnya sendiri, ya, fi kulli wadin, ketika dia lagi ingin untuk menulis. Bukan, itu bukan perkataan penyair, akan tetapi itu adalah min indillah. Walakahin, ya, tagurruhu syaitan, walakahir tagurruhu syayatinu biakadhibi, ya. Dan itu bukan perkataan seorang dukun yang dia dirasuki atau dibisiki oleh syaitan dan dengan kebohongan-kebohongan, bukan, akan tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bal wala biqauli akilin adibin qajjara lisanuhu bil hikmati wal bayan, dan itu bukanlah perkataan seseorang yang sangat cerdas, ya, sangat berakal, ya, maksudnya sangat cerdas, dan seorang yang mempunyai kalam atau mempunyai perkataan yang bagus, ya, yang mana perkataannya itu banyak hikmah dan penjelasan, bukan, itu bukan perkataan manusia, akan tapi itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna aqalal uqala'i yadulluhu aqluhul yauma ala khata'ihi bil amsi au kusurihi, ya. Ya, sekarang bahwasanya orang yang paling pintar pun, ya, maksudnya ini aqalal uqala, orang yang paling pintar dalam menggunakan akalnya itu la yadulluhul aqluhu, maka sesungguhnya akalnya ini pada suatu hari nanti akan menunjukkan kepada kesalahannya. Kadang akalnya ini bisa salah, ya, ya, bisa salah dari statementnya yang pertama, kemudian statement yang awal itu menyelisih statementnya yang seterusnya. Itu adalah kelemahan manusia, mau sepintar apapun dia, ya, itu maksudnya. Karena itu adalah manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta manusia. Wa minan nasi man yusannifu fi ilmin aw fannin yakunu fihi ra'sa sana'atihi rubbama makatha fihi uqudan minaz zamani wa huwa yuslihu wa yazidu wa yanqahu, ya. Ya, di sini, dan di antara manusia juga ada orang yang membuat buku, ya, membuat suatu fan atau membuat suatu ilmu, ya, membuat suatu buku, membuat suatu ilmu pengetahuan, ya, satu cabang ilmu pengetahuan, yang mana di kepalanya itu berkumpul semua ilmu itu, yang mana bisa saja, ya, di suatu zaman nanti ilmu itu, ya, akan bertambah, ya, dan akan berkurang dan akan kelihatan cacatnya. Itulah dia ilmu yang dibuat seseorang, berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Wala yukhrijul linnasi minhu harfan fi tilka sinina tiwal summa yakhruju tasnifuhu linnasi hujjatan lahum fi dzalikal fanni fakam tara lahu
min muta'aqqibin wa mustadrikin alaihi musawwib, ya. Lihat di sini, dan tidaklah keluar, ya, dan tidaklah mengeluarkan untuk manusia sebuah huruf, ya, maksudnya di sini, dan tidaklah Allah memberikan suatu lafaz di dalam Al-Quran kepada manusia untuk diwahyukan, untuk menerangi manusia di fitil kasini nitiwal, di dalam 23 tahun itu, maksudnya di dalam tahun-tahun yang panjang itu, maksudnya 23 tahun. Summa yakhruju tasnifuhu linnas, kemudian keluar buatan manusia, ya. Jadi manusia membuat suatu fan ilmu yang diambil dari ayat-ayat itu, ya. Fakam tarolahu min muta'aqib wal mustadrik alaihi musawwab wa musawwib, ya. Maka berapa banyak kita lihat di dalam ilmu-ilmu itu yang dibuat manusia, maksudnya ilmu ini diambil dari Al-Quran, akan tapi dikembangkan oleh manusia, akan tapi di situ ada akibat-akibatnya, ya, atau ada musawwibnya, ya, mustadrik alaihi, ya, maksudnya ada yang membenarkan, ada yang musawwibnya, ada yang membenarkan, ya. Itulah dia maksudnya di sini, apabila ilmu-ilmu itu dibuat oleh manusia, pasti ada yang membenarkannya, ya, dan ada yang menyalahkannya, ya. Kemudian apabila dia salah dibenarkan oleh orang, itu menunjukkan bahwasanya buatan manusia itu tidak sempurna, berbeda dengan kalamullah yang maha sempurna. Walaupun ilmu-ilmu itu diambil dari Al-Quran dan dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya lah seperti Imam Syafi'i membuat ilmu usul fikih, ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengembangkan ilmu usul fikih yang mana yang diambil dari ilmu yang diambil dari intisari Al-Quran. Akan tapi di dalam ilmu itu, ya, terdapat beberapa kaidah-kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i, akan tapi di situ juga ada yang dibenarkan, juga ada yang benar, juga ada yang kurang tepat. Nah, itulah dia maksudnya buatan manusia itu ada salah, ya, dan ada benarnya, berbeda dengan Al-Quran itu sendiri yang maha yang sangat sempurna, yaitu dibuat atau yaitu diturunkan dari yang maha pencipta manusia atau pencipta akal. Wa hadza Qur'an yanzil fi bid'in wa islina sanatan tanzilu suratun aw ba'du ayatin bal ayatun aw ba'du ayatin yusabbahun nas wa yumassawna bijadidihi lam ya'ti minhu harfun bi khilafi harfin, ya, wala kalimatun bi khilafi kalimatin wala makna bi khilafi wala maknan bi khilafi makna, ya. Ya, di sini dan Quran ini, ya, yanzilu fi bid'i sinin. Bid'i ini maksudnya bilangan dari 3 sampai 9, maksudnya 23 tahun, dan Al-Quran ini diturunkan, Allah menurunkannya selama 23 tahun, ya, yang mana di situ ada turun satu surat, au ba'du ayatin, atau sebagian ayat, bal ayatun, atau turun satu ayat, atau ba'du ayatin, bahkan tidak sampai satu ayat. Yusabbihun nasu wa yamassawna bijadidihi, dan maksudnya yusabbahu ini menjadi, ya, menjadi, wa yumassau ini menjadi, ya. Maka manusia ini menjadi suatu yang baru bagi manusia. Lam ya'ti minhu harfun bi khilafi harfin wala kalimatun bi khilafi kalimatin wala makna bi khilafi makna, ya. Dan di dalam Al-Quran ini yang
turunkan kepada manusia ini selama 23 tahun ini, tidak ada kita lihat suatu huruf menentang huruf yang lainnya, atau suatu kalimat menentang kalimat yang lainnya, atau suatu makna menentang makna yang lainnya. Ya, karena pada hakikatnya setiap ayat itu tidak pernah menentang atau menyelisihi ayat yang lain. Ya, itulah dia. Apabila secara zahir kita melihat pertentangan, akan tapi ketika kita teliti, ketika kita lihat tafsir para ulama, ya, ketika kita lihat tafsirnya dari hadis, maka sesungguhnya ayat-ayat itu tidak bertentangan, bahkan mendukung satu sama lain. Yatluhu 'alan nasi nabiyyun ummiyun ma qara'a qablahu wa ma kataba. Yang membacanya adalah seorang nabi yang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Ma qara'a, tidak pernah membaca sebelumnya dan tidak pernah menulis, ya. Ya, di sini jelas bahwasanya sebutkan Nabi Muhammad adalah tidak bisa baca tulis, ya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bisa baca tulis, akan tapi itu telah dibantah jelas-jelas di dalam Al-Qur'an, ummiyun, ya. Sudah berapa orang yang hadir? Baru 6. Udah berkurang ya tadi 9. Siapa yang keluar? Suruh di grup masuk, ya. Coba chat di grup, suruh masuk semua. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun." Ya. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, ya, satu buku pun, dan kamu tidak pernah menulis dengan wala takhutuhu, ya, dan kamu tidak pernah menulis dengan tangan kananmu, ya, satu huruf pun, idzal lartabal mubtilun, maka orang-orang yang batil itu akan guncang, ya, maksudnya akan ragu dengan penolakan mereka, bahwasanya mereka akan berpikir, ya, Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, akan tapi bisa membacakan Al-Qur'an yang sangat bagus, maka mereka pasti akan ragu, ya, bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka akan guncang, orang-orang yang mubtil ini, orang-orang kafir ini akan guncang, dan mereka akan bingung, ya, bagaimana bisa Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis akan tapi bisa membacakan atau mengeluarkan lafaz dari mulut beliau, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Maka mereka akan argumen mereka akan terbantahkan dan akan masuk Islam. Itu dia maksudnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi ma nasya'u min ibadina." Lihat di sini, dan begitu juga kami wahyukan kepadamu ruh dari amrina, maksudnya amrina di sini dari Al-Qur'an. Jadi di sini maksudnya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat Al-Qur'an, dan kamu tidak mengetahui penulisan, dan kamu tidak walal iman walakin ja'alnahu nuran, ya, maksudnya di sini kamu tidak bisa menulis, ya, akan tapi, dan kamu pada awalnya tidak mempercayainya, akan tapi kami jadikan, ya, sebuah cahaya, ini maksudnya Al-Qur'an yang kami hidayahkan, ya, maksudnya yang Allah hidayahkan dengannya semua manusia yang Allah kehendaki. Ya, di sini menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa menulis, mal kitabu, tidak Nabi tidak tahu apa itu tulisan, ya, dan awalnya tidak percaya, akan tapi itulah dia mukjizat Nabi Muhammad SAW, diturunkan Al-Qur'an, ya, yang mana itu adalah hujjah yang sangat besar bagi orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah karangan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis.
Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, sungguhnya itu adalah kitab yang aziz, ya, yang sangat agung, ya. La ya'tihil batil, maka tidak akan ada kebatilan yang datang dari depan, dari sekitar Al-Qur'an, dari belakang, dari depan, itu tidak ada. Mau mereka bantah dengan bantahan yang sangat kuat pun tidak akan bisa terbantahkan, ya, tidak akan bisa mereka mengeluarkan kebatilan atau menjelaskan kebatilan di dalam Al-Qur'an, karena memang tidak ada kebatilan di dalam Al-Qur'an. Tanzilun min hakimin hamid, yaitu adalah penurunan atau benar-benar turun dari Hakim Hamid, yaitu dari Hakimin Hamid, dari Allah Subhanahu wa taala, dari zat yang maha mempunyai hikmah dan maha terpuji. Itu dia. Paham ya? Itu dia tentang Al-Qur'an. Ya. Jadi kita di sini pada kesempatan kali ini telah membahas keempat, ya, poin keempat, yaitu penetapan tentang jujurnya Rasulullah SAW tentang apa yang turun di dalam Al-Qur'an. Maksudnya menetapkan keyakinan, ya, tauqidus sidqi, itu menetapkan kejujuran Rasulullah SAW tentang bahwasanya benar-benar yang turun terhadap beliau adalah wahyu Allah SWT. Itu, ya, itu pembahasan keempat. Adapun yang mabahas salis ini, man kana yanzil bil Quran, siapa yang turun dengan Al-Qur'an, maksudnya di sini adalah malaikat Jibril. Ini akan kita bahas pada kesempatan minggu depan, ya. Kesempatan minggu depan mungkin akan kita agak kebut, ya. Sekarang waktunya tinggal 4 menit lagi. Kalau ini dilanjutkan dia nanggung, ya. Dan ini udah berapa orang yang hadir? 9, ya, tadi 5. 3 lagi masuk lagi, ya. Yang lainnya mana? Udah di chat di WA? Ya, jadi ini pembahasan kita cuma sampai sini saja dulu, ya, yaitu kita telah melengkapi tentang pembahasan tentang hikmah, apa hikmah diturunkan Al-Qur'an secara terpisah. Yang pertama, menetapkan hati Nabi, kemudian membantah argumen-argumen orang-orang kafir, yaitu kemudian bertahap dalam pensyariatan, dalam menurunkan syariat kepada mukallaf, dan yang keempat menetapkan kejujuran Nabi Muhammad SAW, ya. Itu dia hikmah yang sangat besar dari diturunkan Al-Qur'an secara terpisah, tidak langsung satu Al-Qur'an diturunkan, ya. Dan pada pertemuan minggu depan kita akan membahas malaikat Jibril yang turun bersama Al-Qur'an, ya. Mungkin ini saja, sebelumnya kita absen dulu. Kita absen dulu. Udah berapa orang ini? 9, ya, nggak nambah-nambah dari tadi. Padahal ada berapa? 30, ya? Ya. Ustaz screenshot dulu, ya. Sama aja kayak yang tadi. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.